Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Memalingkan kepalanya, King Sui akhirnya memperhatikan Chang Hai Mingyue. Dia tahu bahwa dia merasa sangat tidak enak di hatinya karena luka yang terjadi pada Huo Yun Liu Li muncul karena dia. Jika sesuatu telah terjadi pada Huo Yun Liu Li, dia tahu bahwa Chang Hai Mingyue tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri seumur hidup ini. Melihat luka mengerikan di wajah Huo Yun Liu Li, dia tahu bahwa bahkan jika Liu Li pulih, bekas luka pasti akan tertinggal di sosoknya, merusak kecantikannya yang dulu sempurna. Lukanya berkisar dari sudut kelopak mata kirinya sampai ke bawah bibir kanan bawahnya. Jika bukan karena sifat pertahanan rok pertempuran emas yang dia kenakan, dia pasti sudah mati. Mingyue, jangan khawatir. Liu Li pasti akan membaik. Kamu harus istirahat dengan baik dan berhenti merasa bersalah. Ini adalah sesuatu yang dilakukan Liu Li untukmu dengan sukarela. Jika kamu terus mengeluh seperti ini, dia akan merasa lebih sedih. King Sui menepuk bahu halus Chang Hai Mingyue, menghiburnya saat mereka berjalan ke ruang tamu. Pasangan Chang Hai sudah duduk di sana dan King Sui memberi salam kepada mereka. Huf, Chang Hai tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia mencengkeram tinjunya dengan erat. King Sui duduk di kursi. Hampir semua luka utamanya telah ditutup berkat tingkat kesembuhannya. Namun, dia masih belum pulih sepenuhnya. Chang Hai Mingyue dan Chang Hai tidak tahu harus berkata apa saat mereka menatap wajahnya yang lelah. Senior, Mingyue, aku izin untuk istirahat. Setelah itu, aku akan memberikan akupuntur untuk Liu Li. Tubuh King Sui bergidik dengan kelemahan yang tidak biasa saat dia merosot ke kursi. Pasangan Chang Hai itu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. King Sui menutup matanya saat napasnya teratur. Chang Hai Mingyue mempersilahkan orang tuanya untuk meninggalkan King Sui dan dia kembali ke King Sui. Melihat fitur King Sui yang sedikit jahat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia memang sangat menarik. Tersipu oleh pikirannya sendiri, dia berjalan ke kamarnya dan mengambil selimut. Membungkuk, dia menutupi King Sui di selimut. Melihat wajah pucatnya mengerutkan kening, bahkan dalam mimpinya, dia mengingat kembali kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Entah bagaimana, pria ini sudah masuk ke dalam hatinya. Pada saat ini, dia sudah tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Dia sedikit membungkuk di atas King Sui, jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba, dia merasakan tangannya dicengkeram dan panik. Dia memperhatikan bahwa alis King Sui berkerut dan matanya tertutup rapat saat dia meraih tangannya. Ibu, tunggu sebentar lagi, aku akan membawamu ke kota Yan, King Sui mengigau. Saat Chang Hai Mingyue mendengar pembicaraan tidur King Sui dengan nada yang menyakitkan ini, dia merasa sangat sedih. Tangannya dipegang oleh King Sui dan dipanggil, Ibu, membuatnya memerah karena malu, bahkan jika itu hanya omong kosong. Ibu, anakmu tidak berguna untuk tidak bisa membawamu meratakan klan Yan setelah sekian lama, King Sui terus bergumam dalam tidurnya. Chang Hai Mingyue melihat bahwa King Sui, yang sedang tidur, memiliki air mata berkilauan di sudut matanya. Untuk berpikir bahwa dia ingin meratakan klan Yan. Meskipun King Sui telah meraih tangannya, dia tidak melepaskannya. Merasa sedih, dia mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih tangan King Sui, menyebarkan kehangatan padanya. Mungkin dia akan tampak lemah hanya dalam mimpinya. Liu Li, kamu harus bangun. Guru Ye, suatu hari, aku akan menemanimu ke klan Lion King's Reach untuk mencari keadilan untukmu. Sebelum Luan berusia 30 tahun, aku akan menemukan solusi untuk 7 apertur hati mistiknya, King Sui mengigau terus-menerus. Chang Hai Mingyue mendengar pembicaraan tidur King Sui dan bergumam di sana-sini. Dia terkejut dan bertanya-tanya,
Pria macam apa dia sehingga dia akan memiliki begitu banyak masalah yang tersimpan di hati, dan begitu banyak beban di pundaknya. Mingyue, Mingyue. Mendengar King Sui memanggil namanya, Changhai Mingyue merasa sedikit gelisah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa sebelum tertidur lelap lagi. Changhai Mingyue menghela nafas dan, pada saat yang sama, merasa lega. Waktu berlalu dengan tenang saat dia duduk di samping King Sui, yang memegang tangannya. Matahari sudah terbenam di luar. 4 jam hampir berlalu. King Sui secara bertahap membuka matanya. Dia telah memimpikannya banyak orang dalam mimpinya. Tiba-tiba, dia melihat Changhai Mingyue duduk di sampingnya, dengan bingung. Mengenakan pakaian polos, ada kecantikan yang tak terlukiskan padanya. Saat itulah dia menyadari bahwa dia masih memegang salah satu tangannya dengan erat. Perasaan lembut itu sangat luar biasa, tetapi tidak peduli seberapa sulit untuk berpisah dengannya, dia masih perlahan melepaskannya. Changhai Mingyue tersenyum dan melihat ke arah King Sui ketika dia merasa tangannya telah dilepaskan. King Sui melihat selimut tipis padanya. Itu memiliki aroma yang mirip dengan Changhai Mingyue. Terima kasih, ucap King Sui duduk. Mengapa kamu perlu mengucapkan terima kasih? Apakah kamu membenciku? Ucap Changhai Mingyue bertanya dengan kecewa. Dia belum keluar dari rasa bersalahnya sendiri. Meskipun dia tidak perlu merasa bersalah atas kejadian ini, Huoyun Liu Li akhirnya terluka karena dia. Dia lebih suka kalau dia yang terbaring di sana. King Sui melihat ke arah Changhai Mingyue yang kecewa dan mengambil keberanian untuk mencubit hidungnya yang kokoh. Perasaan lembut itu membuat King Sui tertegun sejenak. Baiklah, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Kita semua adalah keluarga. Mari berdoa agar Liu Li segera pulih, ucap King Sui masuk ke kamar Huoyun Liu Li dan melihat bahwa semuanya berwarna ungu, bahkan pakaian tidurnya. Sebelumnya, King Sui tidak memperhatikan sekitarnya. Dia kemudian menggunakan teknik tangan suci untuk dengan lembut menepuk, menggosok, dan meremas tubuhnya, menyalurkan teknik penguatan kuno ke dalam tubuhnya saat dia membangun fondasi tubuhnya, memperkuat konstitusinya, dan menstimulasi potensi dalam tubuhnya. Dia kemudian melanjutkan 4 jam, 2 kultivasi. Setelah itu King Sui merasa bahwa tubuh Huoyun Liu Li sudah mulai mendapatkan kembali sedikit vitalitasnya. Hanya ketika langit menjadi gelap, King Sui berhenti. Dia tersenyum. Hidup Huoyun Liu Li sekarang aman, tapi sulit untuk memastikan apakah dia bisa bangun. Dan Mimin geser ceritanya di Sekte Pedang Abadi. Dasar 2 idiot, pria paruh baya berpakaian ungu itu berteriak keras. Sovereign, menurutmu siapa yang melakukannya? Changhai, seorang pria paruh baya kekar yang seperti menara logam bertanya, tidak peduli. Mati di jalanan, siapa yang tahu siapa yang melakukannya? Untuk berpikir bahwa mereka sudah mati itu tidak dilakukan oleh Changhai bajingan itu. Mereka tidak meninggalkan kediaman Changhai. Saat menyebutkan ini, penguasa Sekte Pedang Abadi mulai mengutuk. Pada saat itu, seorang pria muda berusia sekitar 30 tahun masuk, mengenakan pakaian yang dikenakan orang biasa. Dia tampak sangat biasa. Sovereign, kami menemukan kebenaran, ucap pria muda itu membungkuk dan berkata. Suaranya sangat biasa sehingga tidak ada sedikit pun keunikan di dalamnya. Bahkan jika setelah seseorang mendengarkannya beberapa kali, masih sulit untuk mengingat suaranya. Bicaralah yang jelas, ucap pria paruh baya berpakaian ungu itu menggerakkan alisnya. 2 baris pria tua dengan berbagai warna rambut abu-abu dan putih juga telah mengangkat telinga mereka dan melihat ke arah pemuda biasa itu. Pemuda yang datang ke kediaman Changhai itulah yang melakukannya. Apa? Bicaralah lebih detail, jangan mengurangi atau menambahkan apapun. Pria paruh baya berpakaian ungu berteriak, matanya terbuka lebar karena marah. Pemuda itu berbicara tanpa lelah, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Dia berbagi cerita secara kasar, menyebabkan semua tetua pedang abadi sekte menghirup udara dingin. Pria muda itu pergi. Kita tidak bisa membiarkan orang ini tetap hidup. Kita tidak bisa membiarkan orang ini tetap hidup.
Patriark, kita harus secepatnya melenyapkan orang ini. Jika tidak, Sekte Pedang Abadi tidak akan mampu bertahan lama, ucap seorang pria tua dengan tubuh yang kuat berkata dengan tegas. Dia memiliki sepasang mata yang bersemangat. 20 tahun. Penatua Suge terlalu konservatif, ucap Patriark Pedang Sekte Abadi tersenyum pahit. Bagaimana mungkin bagi seorang pemuda yang tidak berpengalaman dapat membasmi Sekte Pedang Abadi kita, ucap seorang pria tua dengan mata berbentuk segitiga berkata dengan jijik. Kalian tidak boleh menganggap remeh anak itu, ucap suara yang dalam dan rendah datang, memberikan perasaan berdebar-debar. Leluhur tua. Semua orang di aula membungkuk kepada lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Orang tua itu mengenakan setelan pakaian putih, dan rambutnya digerai sedemikian rupa sehingga bahkan menutupi matanya. Kadang-kadang, mata kanannya yang putih dan cekung bisa terlihat melalui rambutnya yang berayun. Tanpa aku, hanya anak muda itu saja bisa melenyapkan kalian semua dalam waktu 5 tahun, ucap orang tua itu berjalan untuk berdiri di samping Patriark Pedang Abadi dan mendengus. Leluhur tua, haruskah kita membasmi mereka sepenuhnya, ucap Patriark Sekte Pedang Abadi membungkuk sedikit dan bertanya. Tentu saja, Cier, turunkan instruksinya. Selama mereka meninggalkan gerbang selatan mulai hari ini dan seterusnya, biarkan mereka menghilang. Aku menuju ke kediaman Chang Hai ketika waktunya tiba. Perhatikan baik-baik pertarunganku dengan Chang Hai, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Seperti yang diperintahkan leluhur tua, jawab sang patriark dengan penuh hormat. Setelah mengatakan itu, orang tua itu sudah lama menghilang dari aula. Balik lagi ke kediaman Chang Hai. King Sui menggunakan selimut tipis di tempat tidur untuk menutupi tubuh bagian bawah Huoyun Liu Li sampai ke dadanya. Dia kemudian berjalan keluar perlahan dan melihat bahwa Chang Hai Mingyue telah berdiri di depan pintu selama 4 jam. King Sui, aku merasa sangat kesal, ucap Chang Hai Mingyue berkata dengan lembut ketika King Sui berjalan ke arahnya. Semua orang sangat kesal. Liu Li akan sangat senang saat dia bangun. Dia bersedia melakukan apa saja untukmu atas keinginannya sendiri. Hanya jika kamu baik-baik saja dia akan bahagia, ucap King Sui tersenyum dan melihat cemberutnya itu. Aku akan datang melihatnya nanti, sekitar 4 jam kemudian. Kamu harus pergi istirahat. Tangan King Sui bergerak-gerak, tetapi dia meletakkannya dan pergi. Kembali ke kamarnya, King Sui memasuki alam valet jade immortal, tertidur setelah berbaring di tempat tidur di alam. Dia terlalu lelah. Dia tidak bisa beristirahat di luar, jadi dia kembali ke alam untuk istirahat. Dia tidur selama 1 hari penuh. Setelah dia bangun, dia secara bertahap melakukan 1 set tai chi secara perlahan karena besarnya cederanya. Tubuhnya sangat kokoh karena dia telah mengembangkan teknik penguatan kuno. Tingkat kesembuhannya luar biasa. Selain itu, gambaran yin yang dalam pikirannya terus melemahkan dan memulihkan tulang, otot, dan pembuluh darahnya. Meskipun dia tertusuk melalui perut, dia sudah berangsur-angsur pulih setelah setengah hari. King Sui tahu bahwa dia memiliki waktu sekitar setengah bulan setiap kali di alam valet jade immortal, dan lukanya akan lama pulih saat itu, meskipun hanya 4 jam di luar. Hanya karena dia memiliki harta yang menentang surga, dia berani mengambil risiko ini. Setelah bangun, King Sui merasa lebih nyaman, dan lukanya sebagian besar sudah sembuh. King Sui berencana untuk mengabdikan hari berikutnya untuk menumbuhkan teknik penguatan kuno. Penurunan seukuran kenari di dantian tidak bertambah besar setelah menembus siklus ke-90, hanya tampak lebih kompak, dan beberapa bintik berwarna keemasan telah muncul. Bintik-bintik itu seukuran ujung jarum, dan sangat cerah. Kekuatan agung bangkit dari dantiannya. Kekuatan yang kuat itu terasa sangat nyaman. Aliran ki yang lambat tapi tampaknya terburu nafsu beredar di saluran meridian yang lebar tapi tegas. Beberapa bintik emas muncul di ki kuning dari teknik penguatan kuno. Ketika ki dari teknik penguatan kuno beredar melalui luka-lukanya, bintik-bintik emas ini akan memasuki area yang terluka di tubuhnya dan menyembuhkannya. Setelah menembus siklus ke-90,
King Sui merasa bahwa kekuatannya telah melonjak dan memasuki fase akumulasi. Setelah mencapai siklus ke-99, kekuatannya akan terakumulasi ke tingkat yang mengerikan. Setelah membudidayakan teknik penguatan kuno sepanjang hari dan menyembuhkan luka-lukanya dengan ki dari teknik penguatan kuno, King Sui hampir sembuh total. Hanya butuh 1 hari. Dia sudah lama terbiasa dengan ini. Di masa lalu, dia tidak akan pernah percaya bahwa dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk memulihkan lubang di perutnya. Mengambil pedang biduk, King Sui mulai mempraktikkan teknik pedangnya, mencoba menemukan perasaan itu kembali ketika dia telah melakukan teknik pedang gelombang ketiga. King Sui sangat gelisah saat itu sehingga dia memasukkan telapak 9 gelombang budak emas besar ke dalam teknik pedangnya. King Sui melakukan teknik pedang dasar berulang kali. Setelah memahami kedalaman teknik pedang dasar, setiap ayunan pedang secara berurutan lebih kokoh dari yang terakhir, seolah ayunan itu seperti kembali ke kesederhanaan alam. Setiap ayunan pedang bersifat langsung dan lincah. King Sui mengingat perasaan ketika dia menggunakan teknik pedang gelombang ketiga. Saat itu dia baru saja melihat luka Huoyun Liuli. Kemarahan yang dialaminya saat itu telah membuatnya mampu menembus rintangan menuju siklus ke-90. Tepat ketika kekuatan itu telah mencapai puncaknya, dia berhasil melakukan teknik pedang gelombang ketiga. King Sui sepertinya telah memahami sesuatu, tetapi sepertinya itu terlepas dari tangannya. Tiba-tiba, King Sui memikirkan teknik bentuk harimau. King Sui tiba-tiba menggunakan tangan kirinya untuk melakukan bentuk harimau, secara bertahap meningkatkan auranya sebelum dia berulang kali melakukan teknik cakar harimau, secara bertahap membawa energi dan aura di tubuhnya ke puncaknya. Pada saat itu, pedang biduk telah ditusukkan. Pedang gelombang ketiga. Jadi seperti ini. King Sui sangat gembira, dan dilanjutkan dengan serangkaian dorongan. Setelah beberapa waktu, King Sui melakukan pedang gelombang ketiga sekali lagi, merasa sangat puas ketika dia bisa menyerang dengan kekuatan penuhnya. Istirahat sebentar, King Sui membuat sepanci sup kura-kura di alam valet jade immortal, dan bahkan mengeluarkan setetes darah dari penyu emas untuk menambahkannya ke sup. Dia terus memasaknya sampai ada sekitar 2 mangkuk sup sebelum dia meminum semuanya. Kemudian, dia terus mengembangkan teknik penguatan kuno. Ketika dia menyelesaikan 90 siklus, dia merasa sangat nyaman, seolah-olah dia baru saja mandi air dingin di musim panas yang terik. Setelah membiarkan tubuhnya pulih sepenuhnya dan menyelesaikan tugas biasanya, sudah waktunya bagi King Sui untuk meninggalkan alam valet jade immortal. Dia mandi dan berganti pakaian. Dia telah menyimpan cukup banyak pakaian di alam valet jade immortal. Saat sebelum King Sui meninggalkan alam spasinya, King Sui melihat sekilas bunga kehidupan yang semarak. Jantung King Sui berdetak kencang. King Sui perlahan berjalan menuju bunga kehidupan yang semarak itu. Dia ingat nama bunga ini, bunga kehidupan, memiliki kemampuan untuk memperpanjang umur seseorang dan dapat ditambahkan ke dalam obat. Tetapi efek penyembuhannya tidak diketahui. Berdiri di depan bunga kehidupan, King Sui memutuskan untuk memetiknya setelah pertimbangan yang cermat sebelum dia keluar dari alam valet jade immortal. Itu akan mekar lagi setelah 1 tahun. Saat itu sudah larut malam. King Sui memperhatikan bahwa lantai pavilion tempat Chang Hai Mingyue tinggal masih seterang siang hari, diterangi oleh light stone, jadi dia merapikan dirinya dan berjalan menuju gedung. Angin malam musim panas terasa sejuk. King Sui memasuki pavilion tempat kedua wanita itu tinggal. Begitu dia memasuki ruang tamu, dia menemukan bahwa Chang Hai Mingyue telah tertidur sambil bersandar di kursi. King Sui tahu bahwa mungkin dia terlalu lelah dan bagian yang paling kelelahan adalah hatinya. Dia meletakkan bunga kehidupan di atas meja teh yang berada tepat di depan kursi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut mengangkat Chang Hai Mingyue ke dalam pelukannya. Cukup ringan, itu perasaan yang menyenangkan. Tubuh seorang wanita sangat lembut. King Sui tidak mengambil satu langkah pun dengan Chang Hai Mingyue di pelukannya sebelum dia bangun. Dia cukup khawatir saat dia membuka matanya,
tetapi secara bertahap menjadi tenang ketika dia menyadari bahwa itu adalah King Sui. "Aku tertidur saat menunggumu," ucap Chang Hai Mingyue berkata dengan lesu, sedikit malu. King Sui tersenyum dan perlahan menurunkannya. "Pergilah istirahat. Ingatlah untuk mengunci pintu," ucap King Sui tersenyum. Chang Hai Mingyue linglung lalu memerah dan memandang King Sui dengan ketidaksenangan sebelum kembali ke kamarnya. Setelah mendengar pintu dikunci, King Sui tidak bisa menahan tawanya. King Sui mengambil bunga kehidupan dan masuk ke kamar Huoyun Liuli. Dia perlahan duduk di samping tempat tidur dan mulai khawatir. Dia hanya ingat bahwa dia harus memberi makan Huoyun Liuli bunga kehidupan setelah dia membiarkan Chang Hai Mingyue pergi. Apa yang harus dia lakukan sekarang? King Sui tahu benda ini tidak akan bertahan lama setelah dipetik. Namun demikian King Sui ingin mencobanya. Jika manusia dapat langsung mengkonsumsi ini untuk meningkatkan umur mereka hingga 10 tahun, maka bahkan jika ini tidak dapat menyelamatkan Huoyun Liuli, itu seharusnya tidak memiliki efek samping. Dia berdiri di depan kamar Chang Hai Mingyue dan mengetuk pintu. Pintu segera terbuka. Chang Hai Mingyue masih mengenakan lapisan tipis yang sama dari pakaian polos, garis lekuk tubuhnya bisa dilihat melalui itu. Mata King Sui berkaca-kaca karena aroma anggrek yang samar. King Sui sedang melihat lekuk tubuhnya, dadanya tidak terlalu besar tapi pasti mempesona. Payudaranya sangat indah dan bentuk rebung yang sempurna. Tidak kendor sama sekali, dan tampak penuh terutama dari cara mereka mengangkat lapisan tipis pakaian itu. Busur indah dan garis luar yang sempurna itu membuat King Sui merasa tidak yakin apakah itu akan pas atau tumpah dari tangannya. "King Sui, apakah kamu sudah selesai melihat?" ucap Chang Hai Mingyue menunjukkan dengan kesal. King Sui telah menatap dadanya begitu dia membuka pintu. "Oh, ya, luar biasa. Ukurannya pas," jawab King Sui menyeringai sambil melihat wajah cantik Chang Hai Mingyue, yang dengan malu-malu memelototinya. Bajingan ini semakin berani, Chang Hai Mingyue mendengus ringan dengan kepala menunduk. Wanita cantik seperti dia pasti akan membuat seseorang terengah-engah hanya dengan kecantikannya, apalagi melihat rasa malu seperti ini dari seseorang dengan keanggunan yang luar biasa. "Hehe, ayo pergi. Aku butuh bantuanmu," ucap King Sui dengan cepat berbalik. Dia terlalu impulsif. Chang Hai Mingyue memasuki ruangan tidak lama kemudian dan duduk di samping tempat tidur setelah melihat Huoyun Liuli. Dia dengan lembut mengambil salah satu tangannya ke tangannya dengan berat hati. "Mingyue, beri makan Liuli ini," ucap King Sui. Chang Hai Mingyue melihat bunga halus dan menawan yang diserahkan King Sui. Itu sangat indah dan sangat hidup. Dia menatap King Sui dengan bingung. "Bunga ini akan segera membangunkan Liuli," ucap King Sui tersenyum pada Chang Hai Mingyue dan menjelaskan. Chang Hai Mingyue buru-buru mengambilnya. Setelah melihat Huoyun Liuli yang tidak sadarkan diri, dia dengan lembut bertanya, bagaimana cara memberikan ini padanya. Melalui mulut, ruangan itu menjadi sunyi begitu King Sui menyelesaikan kalimatnya. Chang Hai Mingyue memandang King Sui dan setelah beberapa saat dia bertanya, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Keintiman seperti itu tidak pantas. "Kamu tidak ditolak oleh Liuli kan?" ucap Chang Hai Mingyue sedih. "Apa aku orang seperti itu di matamu?" jawab King Sui menatap Chang Hai Mingyue dengan pahit. "Tidak, aku hanya bilang." Chang Hai Mingyue tertawa. "Kalau begitu, bisakah kamu keluar sementara aku memberinya makan?" Chang Hai Mingyue merasa sedikit gugup hanya memikirkan tentang memberi makan mulut ke mulutnya. "Tidak," ucap King Sui menyeringai. Aku masih harus membantunya mengedarkan ki, atau bahkan jika kamu memberinya makan itu tidak akan turun ke perutnya." King Sui tersenyum kecut sambil menyentuh hidungnya. King Sui duduk di satu sisi Huoyun Liuli dan mengangkat salah satu tangannya. Duo kultivasi mulai beredar di antara dia dan Huoyun Liuli. "Kamu tidak diizinkan untuk melihat." Chang Hai Mingyue mengulang untuk ketiga kalinya. "Aku tidak akan melihat," jawab King Sui tersenyum, melihat keengganan di Chang Hai Mingyue. "Bunga kehidupan ini akan segera kehilangan efeknya. Semakin banyak kamu menunda waktu,
Semakin kurang efektif jadinya, ucap King Sui melihat bunga kehidupan di tangan Chang Hai Mingyue. Tidak, Chang Hai Mingyue berteriak kaget. Dia dengan cepat menarik kelopak dan meletakkannya di mulutnya sebelum mengunyahnya dengan lembut beberapa kali. King Sui menatap bibir tembus pandang itu. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan lekuk bibirnya yang memikat. Dia hampir tidak percaya bahwa mungkin bagi seorang wanita untuk benar-benar mencapai tingkat kecantikan alami ini. Meneguk, King Sui tidak bisa membantu tetapi memerah dan menundukkan kepalanya dengan malu. Dia begitu terpesona sehingga dia menelan ludahnya tanpa berpikir. Tubuh halus Chang Hai Mingyue melonjak karena terkejut. Dia tersenyum pada King Sui yang malu. Sayang sekali King Sui merindukan senyumnya yang sangat indah itu. Pada saat dia memiliki pipi untuk melihat ke atas, Chang Hai Mingyue telah menempelkan bibirnya bersama dengan Huoyun Liuli, matanya tertutup rapat. King Sui menikmati pemandangan seperti lamunan. Pikirannya terus mengulang adegan yang sama dengannya di tempat Huoyun Liuli sebagai gantinya. Butuh waktu sekitar 1 jam sampai bunga kehidupan akhirnya tertelan habis. Dia harus mengabaikan King Sui dengan bodohnya menatap mereka selama seluruh proses. Segera setelah itu selesai, dia dengan cepat melarikan diri ke kamarnya sendiri tanpa mengatakan apapun. King Sui terus menggunakan duo kultivasi untuk menjalin yin dan yang dengan Huoyun Liuli. Ki dari teknik penguatan kuno terus-menerus dimasukkan ke tubuhnya untuk menstimulasi kekuatan hidupnya, dan juga pada saat yang sama, membantunya untuk menyebarkan kekuatan bunga kehidupan. Seiring waktu berlalu, King Sui secara bertahap menjadi bersemangat karena kekuatan kehidupan di Huoyun Liuli perlahan menjadi lebih kuat. 9 jarum di dadanya juga mulai bergetar. Sama seperti ini, King Sui tanpa lelah tetap terjaga sampai keesokan harinya. Chang Hai Mingyue terbangun dan menemukan King Sui tetap di tempat yang sama saat dia meninggalkannya tadi malam. King Sui, apakah Liuli akan bangun dalam waktu dekat? Ucap Chang Hai Mingyue bertanya dengan tenang sambil melihat ke arah Huoyun Liuli. Seolah-olah Huoyun Liuli sedang tertidur lelap sekarang. Dia berbeda dari kemarin. Wajahnya tidak pucat. Jantungnya berdebar kesakitan saat melihat bekas luka berdarah itu. Dia sangat mengagumi King Sui. Bahkan jika dia pulih, bekas luka itu akan tetap. Bahkan jika King Sui telah menerimanya, dia mungkin tidak bisa menerima dirinya sendiri. Chang Hai Mingyue merasakan sakit di hatinya saat pikiran itu melintas di benaknya. Seharusnya 2 jam lagi. Aku bisa merasakannya. King Sui dengan senang hati mengulurkan tangan untuk mengeluarkan 9 jarum esensi emas. Ini adalah pertama kalinya King Sui melewatkan kultivasi paginya. Dia diam-diam menunggu Huoyun Liuli bangun. Chang Hai dan istrinya yang datang pagi-pagi sangat senang mendengar berita Huoyun Liuli segera bangun. Aku akan merebus bubur untuk Liuli kecil. Ini pasti akan berguna, ucap istri Chang Hai segera pergi. King Sui, orang tua buta akan bergerak besok, ucap ayah Chang Hai. Tangan King Sui gemetar mendengar kata-kata Chang Hai. Senyuman pahit terpampang di wajah Chang Hai tanpa daya. Mereka tidak bisa melawan atau melarikan diri. Apakah ada yang lebih buruk dari ini? Tepat ketika mereka jatuh ke dalam keheningan yang dalam, Huoyun Liuli perlahan membuka matanya. Erangan lemah kesakitan yang dia keluarkan menarik perhatian semua orang kembali. Liuli, Liuli, 4 dari mereka dengan senang hati berteriak. Aku tidak mati, hehe. Huoyun Liuli langsung tersenyum. Senyumannya membekukan luka di tubuh dan wajahnya, dan membuatnya menjerit kesakitan. Dia membawa tangannya ke wajahnya dengan cepat. King Sui dan yang lainnya merasa cemas melihat gerakannya. Bagaimanapun, sulit bagi siapapun untuk menerima kenyataan bahwa seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi tiba-tiba menjadi wanita yang menakutkan dan terluka. Apakah aku terlihat jelek? Ucap Huoyun Liuli dengan lembut bertanya setelah beberapa saat. Nada suaranya sangat santai, terutama setelah melihat rasa bersalah yang terlihat di wajah Chang Hai Mingyue. Dia tertawa ringan. Tidak jelek, tidak sedikit pun, ucap mereka berempat bersamaan. Aku sangat lapar, ibu angkat,
apakah ada yang bisa dimakan? Tentu saja, beri aku waktu sebentar putriku, ucap istri Chang Hai terburu-buru sebelum keluar. King Sui juga merasa tidak enak di hatinya. Dia tahu bahwa Huoyun Liuli sangat sedih. Dia hanya menyembunyikannya karena dia tidak ingin orang lain bersedih untuknya, jadi dia berpura-pura tidak peduli. Tapi dia tidak tahu bahwa semakin dia berpura-pura tidak apa-apa, semakin menyedihkan semua orang. Tidak sedikit pun jelek. Kamu masih sangat cantik, ucap King Sui dengan ringan meyakinkannya sambil duduk di tepi tempat tidur. King Sui tidak ingin menyebutkan apa yang akan menyembuhkan bekas luka di wajahnya karena ini hanya akan membuatnya semakin sedih. Akhirnya, istri Chang Hai memberi Huoyun Liuli semangkuk bubur utuh. Saat ini seakan-akan baru sembuh dari penyakit parah, sehingga kurang cocok baginya untuk mengonsumsi makanan yang terlalu bergizi. Dia hanya bisa mengonsumsi sedikit makanan yang mudah dicerna. Aku baik-baik saja. Aku ingin tidur lebih lama, ucap Huoyun Liuli makan sedikit dan berkata dengan ringan setelah beberapa saat. Tidak ada yang mengatakan apapun. Chang Hai dan istrinya hanya menghibur Huoyun Liuli sedikit sebelum mereka pergi dengan senyum sedih. Chang Hai Mingyue duduk di samping Huoyun Liuli. Liuli, kamu harus menangis jika kamu mau, ucap Chang Hai Mingyue menatap Huoyun Liuli dengan mata merahnya. Kakak, apa yang terjadi padamu? Mengapa aku harus menangis? Bagi siapa yang lolos dari risiko kematian pasti memiliki keberuntungan. Aku sangat senang. Aku hanya harus menunggu keberuntungan besarku, ucap Huoyun Liuli tersenyum, hanya untuk menahan lukanya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Liuli, kakak perempuan atau gurumu ini akan menemukan obat untuk membuatmu pulih semula. Jika aku tidak bisa, aku akan tetap di sampingmu untuk selamanya, ucap Chang Hai Mingyue lembut. Semua orang mengerti kata-kata ambigunya, tapi tidak ada yang ingin mengatakannya dengan lantang. Mereka hanya khawatir hal itu akan memprovokasi Huoyun Liuli. Masalah utama sekarang adalah bekas luka di wajahnya. Bekas luka yang 10 kali lebih serius dari bekas luka kecil itu masih bisa disembuhkan dengan sempurna. Dan dia akan lebih cantik dari sebelumnya. Yang terpenting sekarang adalah membiarkan Huoyun Liuli pulih dengan cepat, ucap King Sui tersenyum. Betulkah? Chang Hai Mingyue sangat terkejut. King Sui secara tidak sengaja melihat sinar harapan di mata Huoyun Liuli. Kapan aku pernah berbohong pada kalian semua? Aku hanya kekurangan jenis bahan obat, tapi aku yakin aku bisa segera menemukannya. Saat itu tidak hanya bekas luka Liuli bisa dihilangkan, tapi dia akan terlihat lebih cantik dan kecantikannya bahkan bisa dipertahankan selama 30 tahun lagi, ucap King Sui tersenyum. Itu luar biasa, ucap Chang Hai Mingyue dengan senang. Meskipun dia melihat King Sui dengan sedikit keraguan, dia terlihat sangat bahagia ketika dia melihat Huoyun Liuli. Huoyun Liuli tahu bahwa mereka hanya mengatakan ini untuk membuatnya bahagia. Bukan karena obat yang diperlukan untuk menghilangkan bekas luka sepenuhnya seperti bekas luka miliknya tidak ada, hanya saja obat itu terlalu langka dan sulit didapat. Bahkan ada legenda tentang adanya obat ajaib yang terbuat dari daging dan tulang manusia yang mati. King Sui benar-benar dangkal. Bahkan jika dia akan membuat pelet kecantikan, tidak disebutkan bahwa mereka mampu menghilangkan bekas luka. Setelah King Sui dan Chang Hai Mingyue pergi, Huoyun Liuli tidak bisa lagi menahan air matanya. Isak tangisnya hampir tak terdengar. Air mata membasahi pipinya tak terkendali, dan isak tangisnya nyaris tak terdengar. Huoyun Liuli sudah memiliki keinginan untuk mati saat dia menerima pukulan maut untuk Chang Hai Mingyue. Bahkan setelah dia dipukul, dia masih bisa merasakan sakit yang menusuk di wajahnya. Namun, dia tidak peduli lagi karena dia tahu dia tidak akan selamat dari pukulan itu. Tapi, ketika dia membuka matanya dan melihat wajah akrab King Sui dan Chang Hai Mingyue, dia langsung diliputi kebahagiaan. Perasaan bisa hidup kembali bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh banyak orang. Ketika tangannya merasakan luka menakutkan di wajahnya, dia tahu bahwa dia jelek dalam kondisinya saat ini bahkan tanpa bantuan cermin.
Sampai-sampai dia bahkan tidak bisa menggunakan kata jelek untuk mendeskripsikannya lagi. Dia sangat bangga dengan fitur wajahnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang setelah penampilannya hilang, dia berharap dia tidak pernah memilikinya sejak awal. Aku bisa sendirian selamanya mulai sekarang, Huoyun Liuli diam-diam membuat rencana untuk dirinya sendiri. Setelah dia membuat keputusan, pikirannya langsung dipenuhi dengan pikiran tentang senyum King Sui dan semua yang telah terjadi di antara mereka. Dari pertama kali dia melihat dan bertemu dengannya di restoran surgawi bumi, hingga setiap peristiwa menyenangkan yang terjadi setelahnya. Air mata jatuh dari matanya, menodai area luas syal ungu di bawahnya. King Sui dan Chang Hai Mingyue berjalan keluar dari ruang tamu. Mereka mengerti bahwa Huoyun Liuli sangat patah hati. Dia tidak ingin sisi lemah dan lembutnya terlihat oleh orang lain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memilih untuk meninggalkannya sendiri sebentar sehingga dia bisa merawat lukanya sendiri. King Sui, apa yang akan kita lakukan terhadap Liuli? Dia pasti sangat depresi sekarang, ucap Chang Hai Mingyue juga sedih dengan fakta tersebut. Tidak ada yang lebih memahami Huoyun Liuli daripada dia. Jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa Huoyun Liuli tidak hanya kehilangan kecantikannya, tetapi juga King Sui. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku pasti akan menemukan cara untuk mengembalikan penampilannya. Sejujurnya, aku lebih khawatir tentang apa yang akan terjadi pada kita besok, ucap King Sui berkata dengan serius. Benar, ada rintangan yang lebih besar menunggu kita. Suara Chang Hai datang dari kejauhan. Ayah, senior. Chang Hai dan istrinya tersenyum lembut pada King Sui dan Chang Hai Mingyue. King Sui menemukan tidak peduli apa yang Chang Hai hadapi, dia akan tetap bersikap tenang. Ini adalah bantalan dasar yang dibutuhkan untuk berhasil dalam hidup. Masalah tidak bisa diselesaikan jika dibutakan oleh emosi kebencian dan kemarahan. Akan sulit untuk kembali dari itu dan tidak pernah berakhir dengan baik. Senior, selain leluhur tua dari Sekte Pedang Abadi, apakah ada lagi pembudidaya yang sangat kuat? King Sui tiba-tiba teringat pada pria paruh baya dengan jubah ungu. Jika lebih banyak dari orang-orang ini ada di Sekte Pedang Abadi, maka peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat rendah. Nenek moyang dari Sekte Pedang Abadi, Zhu Gejian adalah Martial King level 4 dan elder terkuat berikutnya adalah Martial King level 3. Di alam Martial King, perbedaan dalam satu tingkat sudah cukup untuk menekan sampai mati dan perbedaan dua tingkat tidak dapat dimenangkan hanya dengan angka. Saat itu, level Chang Hai lebih tinggi dari leluhur tua, sehingga dia bisa mengalahkan leluhur tua Sekte Pedang Abadi. Namun, sekte besar bisa dengan mudah melenyapkannya jika mereka berhasil menembus. Apakah ada kultivator di kota selatan yang bermusuhan dengan Sekte Pedang Abadi? Ucap King Sui bertanya pada Chang Hai. Memang ada, tapi dengan keluarnya leluhur tua Sekte Pedang Abadi dari pengasingannya, mereka bahkan tidak punya nyali untuk melakukannya, jawab Chang Hai tersenyum pahit. Dia tahu apa maksud King Sui tetapi tidak ada gunanya bergantung pada orang lain pada saat ini. Dia merasa getir saat memikirkan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Bagaimana jika leluhur keparat itu meninggal? Tanya King Sui dengan mata terbakar penuh semangat. Hati Chang Hai bergetar, tetapi pada akhirnya, dia memandang King Sui dan menggelengkan kepalanya. Tak seorang pun di kota selatan yang mampu membunuhnya. King Sui tidak menjawab, tetapi matanya bersinar dengan tekad. King Sui, ingatlah besok. Kau harus mendengarkanku dengan segala cara, ucap Chang Hai penuh harap. Matahari bersinar cemerlang dari timur, mengubah penampilan daratan menjadi kondisi emas yang berkilauan. King Sui menyadari bahwa hari sudah siang dan dia belum makan. King Sui memukul dahinya saat dia berjalan menuju tempat di mana dia biasanya melakukan pelatihan paginya. Langkah bangau melonjak. Saat ini, King Sui tidak ingin memikirkan hal lain kecuali kecepatan. Dia tidak akan keberatan menghabiskan semua kekuatannya dalam sekejap jika itu berarti kecepatannya dapat ditingkatkan ke puncak kemampuannya. Mengedarkan ki dari teknik penguatan kuno, dia terus berlatih teknik kecepatan.
Meskipun 3 kali daya yang dikonsumsi akan sama dengan 3 kali peningkatan kecepatan. Tetapi King Sui menyadari itu bukan kasus sebenarnya karena semakin besar jumlah yang dikonsumsi, kecepatannya akan lebih tinggi dari 3 kali jumlah konsumsi. Ada keuntungan yang datang dengan konsumsi daya yang besar. Dia akan bisa menyergap salah satu sesepuh dari Sekte Pedang Abadi. Selama pertempuran terakhirnya dengan Elder Ying, jarak antara dia dan Elder Ying terlalu jauh sehingga dia tidak bisa melakukan serangan diam-diam padanya. Di samping itu, Penatua Ying memegang pedang besar, menyebabkan langkah bangau melonjak King Sui terpaksa mundur tanpa hasil. Yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa dia telah mencapai siklus ke-90 dari Qi yang diedarkan. Setelah dia melampaui siklus ke-90 Qi yang beredar, kekuatannya telah meningkat pesat. Pelatihan bagus yang dia lakukan di alam Valet Jade Immortal juga membantu meningkatkannya. King Sui dengan sabar berkultivasi di sebidang tanah kosong, sesekali beristirahat sebelum dia melanjutkan berlatih lagi. Sudah lewat tengah hari sebelum King Sui berhenti berkultivasi untuk mengeluarkan lonceng jiwa dan melanjutkan untuk menyempurnakannya dengan lambat. Jangka waktu yang lama telah berlalu sejak dia dinaikkan ke kelas yang lebih tinggi, dan sejak itu tidak ada yang berubah. Dia menyempurnakannya 10 kali berturut-turut tanpa henti, bahkan memasuki alam Valet Jade Immortal di tengah jalan untuk melepaskan sebagian dari energi yang dimurnikan. Sayangnya, lonceng jiwa masih belum naik level. Dia sedikit kecewa karena ketika besok tiba, dia akan melawan Sekte Pedang Abadi, sekte hebat terkemuka di negara bagian kota selatan. King Sui khawatir bahwa dia tidak akan dapat menggunakan lonceng jiwa dengan kemampuan terbaiknya ketika saatnya tiba. Dia tidak ingin itu berakhir dengan dia menyesali hidupnya. King Sui tahu bahwa penggunaan terbesar dari lonceng jiwa adalah menentang tatanan alam di dunia 9 benua. Sayang sekali nilainya terlalu rendah. Saat dia melihat ke arah langit, dia berjalan ke arah paviliun tempat Huoyun Liu Li tinggal. Ketika dia memasuki kamar tidurnya, dia menemukan bahwa dia sudah bangun, dan menyapanya dengan senyuman ringan di wajahnya. Sambil menyeringai, King Sui duduk di sisi tempat tidur Huoyun Liu Li untuk meraih tangannya dengan tangannya sendiri. Huoyun Liu Li menjauh begitu dia melihat dia mengulurkan tangannya, tetapi King Sui berhasil menangkap kedua tangannya pada akhirnya. Tidak berbicara sepatah kata pun, dia dengan hati-hati mengedarkan Qi dari teknik penguatan kuno untuk menghangatkan meridian, tulang, dan organnya. Liu Li, aku tahu kamu tidak akan percaya apapun yang aku katakan, jadi aku tidak akan banyak bicara. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku masih King Sui yang sama dari sebelumnya, dan kamu masih Huoyun Liu Li yang aku kenal, ucap King Sui dengan lembut menatap ke arah Huoyun Liu Li saat dia mengatakan ini dengan sengit, mengulurkan tangannya yang lain untuk memegang tangan putih giok bersalju Huoyun Liu Li. Mata Huoyun Liu Li dipenuhi dengan kebahagiaan, kehangatan, serta kesepian dan kekecewaan. King Sui tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini dia bahkan tidak bisa membuat lelucon, apalagi yang berbau seksual. Jika dia tidak mencobanya, itu akan membuat imajinasinya menjadi liar dengan pikiran negatif. Tetapi jika dia melakukannya, itu hanya akan membuatnya merasa lebih buruk. Liu Li, bagaimana perasaanmu? Aku sudah melihat lukamu, itu bukan masalah besar lagi. Ayo, aku akan menggendongmu jalan-jalan, ucap King Sui berkata sambil mengarahkan matanya ke Huoyun Liu Li yang tampak bosan di atas kasur. Aku sudah bisa bangun, ucap Huoyun Liu Li. Ya, ayo, pelan-pelan, ucap King Sui menyeringai dan kemudian, dia hanya menggendongnya. Liu Li, tahukah kamu ketika aku melihatmu dalam kondisi itu, hatiku terasa seperti tercabik-cabik. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri, ucap King Sui berkata dengan nada rendah, suaranya serak. Meskipun perubahan nada suaranya tidak jelas, itu pasti terdengar berbeda dari sebelumnya. King Sui, hentikan. Aku tahu, kakak Mingyue memberi tahuku segalanya. Kamu sangat konyol,
mengapa kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti itu? Jika sesuatu terjadi padamu, aku bahkan tidak akan mati dengan damai, ucap Huoyun Liuli. Karena itu, dia memeluk leher King Sui dan menangis. Berani-beraninya dia memberitahumu tentang itu, aku akan menghukumnya nanti, ucap King Sui tersenyum pahit. Jangan berani-berani menghukum kakak perempuanku, ucap Huoyun Liuli mengangkat wajahnya yang berlinang air mata. Tidak ada jejak keanggunan dan pesona yang tersisa di wajahnya saat ini tetapi tidak terlihat berbeda di mata King Sui. Dia masih cantik, seperti bagaimana kamu menyukai seseorang bahkan jika mereka memiliki kekurangan. Baiklah, aku tidak akan menghukumnya, jawab King Sui membawa tubuh halus berpakaian tipis itu. King Sui, kakak Mingyue menyukaimu, kecuali dia belum menyadarinya. Harap bersikap baik kepada kakak Mingyue. Aku belum pernah melihat dia memperlakukan pria lain seperti dia memperlakukanmu. Huoyun Liuli berkata sambil menatap King Sui. Liuli, apakah kamu menyukaiku? Alih-alih menjawabnya, dia bertanya dengan serius. Setelah dia menanyakan itu, dia merasakan Huoyun Liuli terdiam kaget sebelum tersenyum. Dia menghindari tatapan King Sui dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyukaimu. Aku tidak menyukaimu lagi. Liuli, jika aku menjadi lumpuh suatu hari nanti, apakah kamu akan merasa jijik dan membenciku? King Sui bertanya dengan ringan. Tidak pernah. Aku akan tetap mencintaimu tidak peduli kamu menjadi apa, Huoyun Liuli buru-buru berkata sambil panik. Dia memperhatikan senyum di sepasang matanya yang memabukkan dan terdiam. Seperti yang kau katakan, Liuli, aku menyukaimu. Kau selalu menjadi Liuli yang cantik dan menawan yang aku kenal di hatiku. Setelah dia mengatakan itu, King Sui membungkuk untuk mencium bibir pucat itu. Huoyun Liuli berjuang sedikit sebelum dia menutup matanya dan menyerah. Dia tidak bisa menghentikan sedikit gemetar pada tubuhnya yang halus. King Sui dengan lembut mencium bibir halus itu, mengisap dengan ringan, menjelajahi rongga mulut, lidah, dan menariknya dari waktu ke waktu. Huoyun Liuli mengatupkan rahangnya erat-erat. Dia perlahan mengangkat kepalanya, tapi tangannya masih meraba-raba pantat montoknya. Perasaan sentuhan yang luar biasa itu masih membuat King Sui sedikit gemetar. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia mencicipi daging surga. King Sui bahkan merasakan reaksi dari wilayah bawahnya. Dia buru-buru melepaskan Huoyun Liuli dengan lembut dan perlahan. Selain bekas luka merah di wajahnya, juga ada sedikit rona merah di wajah lembut pucatnya. Itu adalah pesona dunia lain di mata King Sui. Huoyun Liuli merasakan sedikit rasa manis di hatinya saat melihat kegilaan di mata King Sui. Dia sangat menyukaiku, aku yakin sorot matanya tidak berbohong padaku. Huoyun Liuli sedikit tidak yakin sekarang. Sekarang dia menjadi seperti ini, dia berpikir, jika King Sui mengalami kecelakaan yang sama sepertiku, aku tidak akan merasa berbeda. Tapi apakah wanita dan pria berpikir dengan cara yang sama? King Sui membantu Huoyun Liuli berjalan perlahan. Di suatu tempat tidak jauh di belakang mereka, Chang Hai Mingyue dengan senang hati melihat mereka. Ada senyum tipis di wajah Huoyun Liuli. King Sui merasa sangat puas hanya dengan melihatnya. Dia tidak yakin mengapa, tapi mungkin kebahagiaannya adalah karena Huoyun Liuli menjadi lebih baik. King Sui, mengapa kamu begitu impulsif sekarang? Huoyun Liuli dengan lembut bertanya, tanpa bermaksud menegurnya. Impulsif? Siapa bilang aku impulsif? Liuli, jika tidak jadi seperti ini, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Aku bahkan akan membawamu ke tempat tidur karena aku takut kehilangan kesempatan untuk melakukannya lagi di masa depan. King Sui melihat perjuangannya untuk berjalan, dan lapisan keringat telah terbentuk di wajahnya. Jadi, dia hanya menggendongnya. Ah, jangan mengatakan hal-hal yang vulgar. Liuli, jika kita semua mati besok, apakah kamu akan menyesal? King Sui memeluk Huoyun Liuli. Tubuhnya yang ramping sangat lentur dan anggun. Rasanya menyenangkan memeluknya. Dia berkembang dengan baik.
Selain dari tulang selangka yang seksi dan tulang pinggul itu, area lain di tubuhnya sangat tipis, namun tidak sampai kurus. Gunung kembar putih lembut dan pantatnya montok, tapi tidak terlalu besar. Kekuatan dan elastisitas mereka sangat mengesankan. Aku tidak akan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Aku sangat puas dan bahagia. Terima kasih, King Sui. Huoyun Liuli berkata dengan riang. Ekspresi wajahnya begitu indah sehingga seolah-olah bisa menutupi bekas luka di atasnya. Liuli, aku menciummu atau kamu akan dicium olehku, pilih satu. King Sui menyeringai. Bukan aku. King Sui dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menutupi bibir yang terbuka itu. Lidahnya yang panjang mencari lidah Huoyun Liuli yang merah muda dan lembut. Mereka saling mengejar dan terjalin. Mengisap bibirnya membuatnya merindukan cairan tubuh. Ini adalah kedua kalinya Huoyun Liuli dicium oleh King Sui. Itu selalu merupakan serangan mendadak. Namun, bukannya gugup, dia hanya merasakan jantungnya yang berdebar-debar kali ini. Lidahnya dan King Sui akhirnya bersaing satu sama lain untuk mendapatkan dominasi. King Sui memeluknya seperti seorang putri, dengan tangan kanannya bertahan di pantatnya yang indah. Sensasi lembut dan mati rasa membuat King Sui sangat bersemangat, dan membuat Huoyun Liuli bergetar. Perlahan-lahan, Huoyun Liuli mengeluarkan erangan lembut. Erangan lembut yang menggemparkan itu seperti lagu tangisan, disebabkan oleh King Sui dan dia sendiri yang mendengarkan. Changhai Mingyue menatap King Sui dan Huoyun Liuli berciuman dari pavilion. Dia selalu berharap King Sui dan Huoyun Liuli akan bersama, dan keinginannya dianggap terkabul sekarang karena keduanya semakin dekat satu sama lain. Tapi mengapa dia merasa seperti kehilangan sebagian dari hatinya? Aku tidak menyukainya seperti itu, Changhai Mingyue bergumam pada dirinya sendiri. King Sui sedikit memisahkan diri dari Huoyun Liuli, yang terengah-engah. Wajah cantiknya berwarna merah, mata sipit, tajam, dan menawan itu sedikit terbuka. King Sui melihatnya membuka matanya dan menutup celah inci di antara mereka untuk mencium bibirnya dengan lembut. Huoyun Liuli dengan malu-malu menutup matanya lagi. King Sui akan melepaskan bibir lembut itu ketika dia menutup matanya dan kemudian dengan lembut mengisap bibirnya lagi ketika dia membuka matanya. Jarak antara mata mereka begitu dekat. Bulu mata panjang Huoyun Liuli hampir menyentuh bulu mata King Sui. Saat dia berkedip, kelopak matanya seolah-olah seperti kipas tipis. Itu sangat menggoda. Huoyun Liuli tidak bisa lagi melarikan diri dari King Sui, tetapi matanya berair. King Sui dengan agresif mencium bibir tipisnya. Tangannya tidak puas hanya dengan meraba-raba pantat gagahnya, tangan itu berhasil membelai celah pantatnya yang menggoda. Changhai Mingyue memiliki pandangan yang jelas, dia tidak ingin menonton pemandangan yang menakutkan, tetapi dia akhirnya menonton tanpa berkedip pada adegan romantis yang terjadi di bawah dari suatu tempat dekat jendela di lantai 2. Dia bahkan bisa melihat gerakan tangan King Sui dengan jelas. Jantungnya berdegup kencang, wajah dan telinganya memerah. Dia meninggalkan jendela dengan panik ketika dia tiba-tiba melihat King Sui menatapnya dengan senyum kecil. Liuli, kamu basah. Dasar bajingan, jangan katakan apapun. Bawa aku kembali, aku ingin istirahat. Huoyun Liuli membenamkan wajahnya di dada King Sui. Pakaian tipisnya tidak bisa menghalangi nafas Huoyun Liuli. Itu menggoda. Secara kebetulan bibir Huoyun Liuli bersentuhan dengan dada King Sui, dia bahkan secara sadar atau tidak sengaja menggosokkannya dengan bibirnya. Mungkin dia merasakan puting yang ceria itu. Changhai Mingyue tidak terlihat pada saat mereka kembali ke atas. Dia tersenyum saat melihat pintu kamarnya yang tertutup rapat. Dia tahu bahwa dia ada di dalam. King Sui memasuki kamar tidur dengan Huoyun Liuli di pelukannya dan membaringkannya di tempat tidur. Apakah kamu ingin aku membantumu menikmati surga dunia? King Sui menggoda. Tidak dibutuhkan. Aku bisa berjalan sendiri. Bajingan, aku ingin istirahat. King Sui tersenyum kecut dan berjalan keluar dari kamar tidur sambil menyentuh hidungnya dalam tawa Huoyun Liuli. Istirahatlah, aku akan turun dulu.
King Sui dengan lembut berkata. King Sui keluar dari ruang tamu setelah jawaban terdengar. Setelah beberapa saat berjalan, dia melihat Chang Hai dan istrinya berdiri di suatu tempat tidak jauh, seolah-olah mereka sedang menunggunya. Keduanya berbalik ketika mereka mendengar langkah kaki King Sui yang mendekat. Senior, King Sui, mari kita berdiskusi hari ini. Aku khawatir kita tidak akan punya waktu setelah ini, kata Chang Hai pelan. Aku pikir, aku mungkin punya ide tentang apa yang ingin senior katakan, ucap King Sui pasrah. King Sui, mungkin kamu tidak akan bisa menerima apapun yang akan kami beritahukan padamu. Tapi itu telah sampai pada titik di mana aku tidak ingin menipumu. Aku tidak bisa bersembunyi kali ini, jadi sekarang aku hanya berharap kamu bisa membawa Yu Yue dan Liu Li untuk kabur dari sini. King Sui tetap diam. Kamu akan memahami pemikiran kami ketika kamu menjadi orang tua di masa depan. Yang kami inginkan hanyalah menjaga keamanan Yu Yue. Apa yang terjadi maka terjadilah. Ini adalah skor lama dari 30 tahun yang lalu, ucap Chang Hai tersenyum pahit. Melarikan diri, senior, kemana kami bisa kabur jika terjadi sesuatu padamu, ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Chang Hai mengeluarkan token emas ungu kecil yang panjangnya sekitar 2 inci dan lebar 1 inci dari dadanya. Kata istana diukir dengan rumit dalam warna perak di atasnya, kilau menawan terpantul di matanya. Ini adalah token istana surgawi. Ambil ini dan pergi ke istana surgawi. Chang Hai memberikan token itu kepada King Sui. Istri Chang Hai tersenyum pada King Sui. Berjanjilah pada kami bahwa kamu akan menjaga Yu Yue selama sisa hidupmu, oke? King Sui menatapnya dengan sedikit kebingungan. Gadis itu menyukaimu, tapi dia tidak menyadarinya. Kami berharap kamu dapat merawatnya sampai dia menyadarinya. Ini harapan kami, ucap ibu Chang Hai Ming Yue tersenyum. Ketika King Sui mendengar kata-kata wanita ini, dia tidak bisa tidak mengingat kata-kata Huoyun Liu Li. Mereka sama, hanya saja jika itu dari Huoyun Liu Li, King Sui akan menganggapnya sebagai lelucon atau berpikir bahwa itu adalah salah satu leluconnya. Karena ibu Chang Hai Ming Yue mengatakan hal yang sama, itu pasti kebenaran. Lagi pula, tidak ada yang mengenal seorang anak perempuan lebih baik dari ibunya sendiri. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa King Sui tidak senang tentang itu, tetapi sebagian besar itu masih mengejutkannya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chang Hai Ming Yue akan tertarik pada dirinya, karena dia percaya bahwa tipe pria yang disukai Chang Hai Ming Yue adalah seseorang seperti Chang Hai, atau setidaknya seseorang seperti pria parubaya berjubah ungu itu. King Sui merasa bahwa dia sendiri masih belum cukup dewasa, sementara Chang Hai Ming Yue sudah menjadi wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi dari satu generasi. King Sui tidak bisa membantu tetapi memikirkan ibunya sendiri ketika dia melihat Chang Hai dan istrinya. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa sebagai orang tua sampai saat ini. Cinta seorang ayah memang seperti gunung dan cinta seorang ibu bahkan lebih besar. King Sui, ambillah ini. Kami percaya penilaian kami, dan bahkan percaya bahwa kamu akan menjaga Yu Yue dengan baik. Chang Hai memasukkan token itu ke tangan King Sui. King Sui tahu bahwa tanggung jawabnya yang berat menjadi semakin berat saat dia mengambil token. Seluruh kehidupan Chang Hai Ming Yue, apakah ini tanggung jawab yang bisa dia tanggung? Istana surgawi memang istana surgawi. King Sui memikirkannya dan tahu bahwa teknik yang digunakan Chang Hai hari itu adalah Heavenly Thunder Slash dan Cloud Mist Steps. King Sui menyadari bahwa dia sendiri sudah memiliki kerinduan yang mendalam terhadap istana surgawi, kerinduan untuk bergabung dengan sekte besar yang telah berdiri dan bertahan selama beberapa ribu tahun di dunia 9 benua ini. King Sui akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang istana surgawi tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia tahu bahwa Chang Hai pasti punya alasan di balik senyum pahit itu. Apalagi, tidak banyak waktu tersisa untuk berbicara. Naiklah burung apimu saat itu terjadi. Binatang mutasi langit dan bumi memiliki kekhasannya sendiri. King Sui mengangguk tanpa daya. Hidup memiliki terlalu banyak pilihan untuk dibuat,
terutama pilihan yang menakutkan di mana setiap pilihan selalu datang dengan harga yang mahal untuk dibayar, bahkan sampai hancur berkeping-keping. Lakukan apapun yang diperlukan agar kalian semua bisa melarikan diri. Lihat pertarungan antara aku dan leluhur tua besok. Bersiaplah untuk menjalankan teknik ke-50. Aku akan mengingatkan kamu lagi. Nuo Tong akan membukakan jalan. King Sui mendengarkan dengan penuh perhatian. Pada malam hari, King Sui pergi melihat Huoyun Liu Li lagi. Saat ini dia merasakan beban di pundaknya sangat berat. Meskipun mereka akan melarikan diri, akankah lawan mereka melepaskan mereka? Bahkan jika mereka harus lari, mereka masih perlu berurusan dengan leluhur tua. Jika tidak, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Pada saat King Sui kembali ke kamarnya, sudah waktunya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal. Setelah masuk, King Sui mengambil armor tempurnya, lonceng jiwa. Oh, lonceng jiwa. King Sui meraih lonceng kecil berwarna ungu. Ki teknik penguatan kuno menyempurnakannya sekali lagi dan ada semburan cahaya yang menyilaukan. Sepertinya Tuhan tidak mendorongnya ke jalan buntu. King Sui melihat lonceng jiwa dengan penuh semangat. Lonceng jiwa, level kedua, memiliki peluang tinggi untuk mengemudikan monster target dalam radius 300 meter ke dalam keadaan gila-gilaan. Mereka tidak akan membedakan antara teman dan musuh, dan dengan ganas menyerang segala sesuatu di sekitar mereka. Haha, itu naik level. Sekarang sudah level 2, ucap King Sui gembira. King Sui merasa tidak nyata, bagaimanapun juga, besok adalah hari yang paling penting dan King Sui tidak pernah membayangkan bahwa masih mungkin untuk menaikkan level lonceng jiwanya. Dia sangat kecewa pada siang hari tetapi akhirnya sangat berharap. Di tangannya, King Sui memegang lonceng jiwa yang bersinar dengan cahaya ungu yang semakin bersinar. Dia kemudian menyalurkan ki-nya dari teknik penguatan kuno ke dalamnya sebelum dengan ringan mengguncangnya. Bunyi menusuk telinga yang mirip dengan suara logam yang membelah batu terdengar, mampu menyebabkan getaran di hati orang, kehilangan diri mereka dalam kepanikan dan bahkan merasa kesakitan. Hanya lonceng jiwa di tingkat kedua yang memiliki kekuatan seperti itu. Burung api dari jauh memekik panik, mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Burung api berasal dari alam spasial dan merupakan tunggangan King Sui. Itu bisa dianggap sangat kuat tetapi pada saat ini, King Sui dapat dengan jelas merasakan intensitas ketakutan burung api itu. King Sui melirik lonceng jiwa dan yang mengejutkan, dia menemukan bahwa meskipun dua lubang kecil di lonceng tersebut tidak ditujukan ke burung api, hanya suara lonceng yang cukup untuk menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang begitu tinggi kepada burung api. King Sui tidak berani mengujinya lagi, jika burung api benar-benar mati, King Sui mungkin juga akan membenturkan kepalanya ke dinding. Dia sangat puas dengan hasilnya. Dia juga menyadari bahwa setelah berevolusi ke level 2, jumlah ki yang dibutuhkan untuk mengaktifkan lonceng jiwa adalah 5 kali lebih banyak dibandingkan penggunaan sebelumnya. Tidak hanya itu, dia bisa merasakan bahwa meskipun jumlah ki yang dibutuhkan untuk aktivasi adalah 5 kali lebih banyak, kekuatan yang dilepaskan oleh lonceng jiwa level 2 jelas lebih kuat dari faktor 5 kali. Dia juga menemukan bahwa lonceng Soul Sake saat ini yang berada di level 2, bisa diperbaiki hingga 20 kali per hari. Setelah menyelesaikan penyempurnaan, King Sui fokus pada kultivasinya serta kemahirannya dalam berbagai tekniknya. Setelah itu, dia melengkapi dirinya dengan baju perang besi cincin emas, sepatu bot perang, perisai pelindung kepala, serta jarum baja dingin sebelum keluar dari dunia spasialnya. King Sui turun dan menyadari bahwa pertempuran hidup dan mati sesungguhnya akan segera tiba. Meski begitu, kamar kedua gadis itu masih dipenuhi lampu. Ketika King Sui memasuki kediaman mereka, dia juga menemukan bahwa pasangan Chang Hai ada di sana, juga mengenakan pakaian pertempuran mereka sepenuhnya. Senior, King Sui menyapa. King Sui, sepertinya yang kamu kenakan membuatmu terlihat sangat baik, ucap istri Chang Hai tersenyum padanya. King Sui juga tertawa sebagai tanggapan.
Istri Chang Hai dilengkapi dengan rok pertempuran emas serta sepatu bot perang hijau giok, memancarkan rasa keanggunan yang tak tertandingi. Rok pertempuran emas sangat pas dengan konturnya, semakin menonjolkan sosoknya. Dia benar-benar wanita dewasa yang menakjubkan. King Sui, kamu terlihat lebih tampan dibandingkan dengan suamiku Chang Hai. Pasti akan ada banyak wanita yang akan terpesona denganmu, ucap istri Chang Hai tertawa. Ayah Chang Hai tertawa setuju, bagaimanapun King Sui dapat dianggap sebagai keponakannya, dan dia telah lama menganggap King Sui sebagai menantunya. King Sui hanya bisa tersenyum dengan canggung. Saat ini, Chang Hai Mingyue keluar dari kamar tidurnya. Dia juga melengkapi rok pertempuran emas, dan dia juga memegang perisai pelindung kepala di tangannya. Rambutnya yang seperti awan diikat menjadi sanggul, kecantikannya yang tak tertandingi sangat luar biasa dan gemerlap saat rasa keindahan yang agung terpancar darinya. Setelah melihat King Sui, dia dengan panik menghindari tatapannya. King Sui mengeluarkan baju besi bagian dalam yang baru saja dia tempa dalam 2 hari terakhir. Armor ini mampu meningkatkan pertahanan sebesar 10% tetapi tidak memiliki atribut tambahan. Mingyue, berikan ini ke Liu Li. Dia tidak bisa lagi menggunakan rok pertempuran emas. King Sui memberikan baju besi bagian dalam. Chang Hai Mingyue menggumamkan tanggapan saat dia menerima baju besi bagian dalam. Dia bahkan tidak melirik King Sui sebelum berbalik dan berjalan ke kamar Huoyun Liu Li. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasakan ambivalensi kegembiraan dan kesedihan ketika King Sui mengatakan untuk memberikan pelindung dalam ini yang baru-baru ini dia tempelkan kepada Huoyun Liu Li. Chang Hai Mingyue diam-diam membenci dirinya sendiri karena memiliki begitu banyak pikiran aneh. Waktu perlahan mengalir, tetapi semuanya terasa seolah-olah waktu berlalu sangat cepat. Huoyun Liu Li dan Chang Hai Mingyue berpegangan tangan saat mereka keluar dari kamar. Huoyun Liu Li tersenyum pada pasangan Chang Hai saat dia menyapa mereka. King Sui, ini untukmu. Liu Li merobek batu permata hitam yang menjuntai dari lehernya saat dia menyerahkannya ke King Sui. King Sui ragu-ragu setelah semua batu permata hitam ini adalah sesuatu yang diberikan ibu Chang Hai Mingyue kepada Huoyun Liu Li, dan tidak hanya itu adalah hadiah yang menandakan penerimaan Huoyun Liu Li sebagai putri angkatnya. Aku tidak membutuhkannya sekarang, kamu dapat mengembalikannya kepadaku di masa depan, ucap Huoyun Liu Li tersenyum. King Sui menolak niat baiknya lagi saat dia menggantungkan batu permata hitam di lehernya. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan gelombang energi mengalir ke tubuhnya saat kakinya dipenuhi dengan kekuatan. Batu permata hitam tingkat 3 benar-benar efektif, kecepatannya meningkat 10% lagi. Rumah menjadi sunyi, King Sui menemukan bahwa Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li akan meliriknya sesekali. Dia terlihat sangat tampan dengan pakaian perang ini. Chang Hai Mingyue, Chang Hai Mingyue, kapan kamu pernah menyadari betapa tampannya seorang laki-laki? Tetapi ketika dia melihat tatapan penuh pengertian dari orang tuanya, dia hanya bisa berpaling dengan malu-malu, tetapi memikirkan bencana yang akan datang yang akan mereka hadapi, dia merasa seolah-olah seember es dingin menghujani dirinya. Apa yang harus mereka lakukan? Tiba-tiba, King Sui merasakan seekor binatang terbang besar terbang ke arah mereka. Mereka datang, ucap Chang Hai tersenyum getir saat dia berdiri. Chang Hai Mingyue mengenakan perisai kepalanya saat dia menarik Liu Li. Ayo kita keluar, Chang Hai dengan ringan berbicara saat mereka keluar dari kediaman. Selain Huoyun Liu Li, sisanya dilengkapi dengan pakaian perang lengkap mereka. Sesaat kemudian, Chang Hai, hahaha, suara gemilang tanpa pengekangan melayang. Tak lama setelah itu, King Sui melihat binatang iblis terbang dengan proporsi yang sangat besar. Tubuh raksasa dari binatang terbang itu bahkan lebih besar dibandingkan dengan burung api dan elang petir bersayap emas. Rangka berwarna perak itu sekuat logam dan memiliki lebar sayap lebih dari 100 meter. Kakinya yang tebal dan berotot serta cakar yang sangat tajam membuat orang yang melihatnya merasakan teror di lubuk hati mereka. Yang paling mengesankan adalah,
tanda seperti mahkota berwarna hitam di kepalanya yang menyerupai elang. Kekaguman yang menginspirasi dan sangat kuat, memancarkan aura seorang raja. Raja elang berkepala hitam. Ada dua pria yang menunggangi elang hitam itu, salah satunya adalah seorang bungkuk tua berpakaian putih, dengan rambut keperakannya berkibar tertiup angin. Tangannya juga memegang tongkat kepala naga berwarna emas. Melihat orang kedua di atas Raja Elang, King Sui tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari orang buta tua, setelah semua perbedaan dalam kekuatan mereka terlalu besar. Namun tidak hanya itu, dia juga tidak bisa secara akurat memahami tingkat kekuatan sebenarnya dari pria paruh baya berjubah ungu. Orang tua buta, turun ke sini. Karena kau sudah ada di sini, bukankah kita harus menyelesaikannya dengan cepat? Tawa tak acuh Chang Hai terdengar saat dia berbicara, menghadap ke udara. Orang tua buta itu memegangi lengan pria paruh baya berjubah ungu itu saat mereka melompat dari udara. Dengan kecepatan mereka yang mirip dengan panah yang ditembakkan, mendarat di tanah tanpa suara. Chang Hai, kamu membutakan salah satu mataku 30 tahun yang lalu. Apakah kau senang membunuh istri dan anakku saat itu? Ucap orang buta tua bungkuk terkekeh. Putrimu membawa malapetaka pada dirinya sendiri sementara istrimu bunuh diri. Tapi terlepas dari semuanya, karena kamu ada di sini, dan dengan sengaja menargetkanku, aku akan menanggung semuanya, jawab Chang Hai lantang. Hahaha, menargetkanmu, tentu saja aku menargetkanmu. Tapi pertama-tama, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana istri dan anak perempuanmu, dan menantu laki-lakimu mati, sebelum membiarkanmu mengalami penderitaan yang bahkan lebih buruk dari kematian, ucap orang tua buta itu tertawa terbahak-bahak. Hanya sekarang King Sui dapat dengan jelas melihat wajah dari orang buta tua itu, dia cukup biasa dalam penampilannya, dengan sepetak putih susu di mata kanannya. Mata kirinya berbinar dengan kejam. Cahaya jahat yang membuat ketakutan di hati orang lain. Hanya dari mata itu saja, King Sui bisa mengatakan bahwa orang buta itu adalah orang jahat yang bersenang-senang dalam pembantaian berdarah, dan menikmati siksaan orang lain. Kau memang iblis tua yang tidak mempunyai otak, ucap Chang Hai dengan nadanya yang penuh jijik. Hehe, tidak perlu membuatku marah, tidak ada gunanya apapun yang kau katakan. Ketika kau membunuh keluargaku, mengapa kau tidak menanyakan hal yang sama pada diri Anda sendiri? Tidak ada yang lebih jelas darimu, mengenai berapa kali kau membunuh murid-murid dari Sekte Pedang Abadiku dalam 30 tahun terakhir ini. Si bungkuk buta berkomentar dengan dingin, seolah ingin melahap Chang Hai dengan tatapannya sendiri. Mereka yang kubunuh, semua pantas mati, mengapa kau tidak melihat apa yang telah menjadi Sekte Pedang Abadi? Aku menyalahkan diriku sendiri atas fakta bahwa aku berhati lembut, dan bahwa aku tidak menghabisi kalian semua 30 tahun yang lalu, ucap Chang Hai tersenyum getir. Yup, apa gunanya menyesal sekarang? Aku akan memberitahumu apa sebenarnya penyesalan ketika kau menyaksikan keluargamu sekarat di tanganku, ucap orang tua buta itu perlahan menegakkan punggungnya, saat dia berdiri tegak, memberi King Sui perasaan aneh bahwa seolah-olah pria tua itu telah tumbuh lebih muda beberapa tahun. Aku, Chang Hai, tidak pernah menyesali hal-hal yang telah aku lakukan. Apakah kau tidak takut dengan tindakan yang akan dilakukan Istana Surgawi terhadap Anda? Ucap Chang Hai dengan dingin menyatakan. Setelah mendengar kata-kata Chang Hai, lelaki tua buta itu terus tertawa. Chang Hai, kamu hanyalah seseorang yang diusir dari Istana Surgawi, untuk berpikir kau masih memiliki muka untuk menyebutkan mereka. Tidak hanya itu, menurutmu apakah aku tidak membuat persiapan selama 30 tahun terakhir ini? Karena aku berani bergerak melawanmu, tentu saja aku sudah memperhitungkan tindakan Istana Surgawi dalam perhitunganku. Ternyata kau melakukan banyak hal dengan menara pedang. Chang Hai berseru tak percaya. Pintar, hahaha. Pada saat ini, King Sui dapat merasakan banyak aura kuat muncul dari segala arah di sekitar kediaman Chang Hai. Leluhur tua itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat dia tertawa. Cukup dengan omong kosong ini. Hari ini, aku akan membunuh istri dan anak perempuanmu,
dan membiarkanmu merasakan penderitaan karena kehilangan orang yang kau cintai. Setelah berbicara, orang buta tua itu berubah menjadi bayangan kabur saat dia terbang menuju istri Chang Hai. Kau harus melewati mayatku dulu, teriak Chang Hai. Udara bergetar saat dia mengambil 2 langkah ke depan, berlari ke depan untuk menghalangi jalan si buta tua. Baru pada saat inilah King Sui menemukan senjata Chang Hai adalah tombak pendek dengan ketebalan ibu jari, dibuat dari batu giok murni. Ai, armor tempurmu tidak buruk, untuk berpikir bahwa itu benar-benar meningkatkan kekuatanmu ke level ini, ucap orang tua buta. Orang buta tua berseru dengan heran, saat dia melihat baju besi perang dan sepatu tempur yang dilengkapi oleh Chang Hai sebelum mengalihkan pandangannya ke King Sui dan yang lainnya. Seolah-olah orang tua buta itu mempermainkan Chang Hai untuk orang bodoh, semua serangannya ditujukan ke istri Chang Hai, memaksa Chang Hai untuk bentrok langsung dengannya. Wush, duar, duar duar. Suara terus-menerus dari senjata mereka yang bentrok satu sama lain terus-menerus terdengar. Permukaan tanah tempat Chang Hai berdiri tertutup celah, sedangkan permukaan tanah tempat orang buta berdiri masih belum tersentuh bahkan setelah bentrokan. Orang buta tua ini benar-benar jahat, menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Chang Hai berbenturan langsung dengannya. Dalam hal ini, Chang Hai yang awalnya dapat bertukar lebih dari 100 gerakan dengannya tanpa susah payah, bahkan akan kesulitan untuk bertukar 80 gerakan sekarang. King Sui dapat dengan mudah mengetahui aliran dan kondisi kedua belah pihak. Chang Hai secara alami tahu apa rencana lawannya, tapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti permainannya. Dia mengeksekusi serangan terkuatnya, tebasan guntur surgawi setiap saat, karena hanya dengan kekuatan serangan terkuatnya, dia hampir tidak bisa memblokir orang tua buta itu. King Sui terus menatap gerakan yang dipertukarkan antara kedua pihak. Dia tidak tahu berapa tingkat kelelahan dari tebasan guntur surgawi Chang Hai, dan dia tidak tahu apakah akan ada efek samping lain. Si buta tua menyerang dengan cara yang mirip dengan naga beracun, serangannya mengeluarkan cahaya rendah yang mirip dengan guntur. Chang Hai menyelimuti tubuhnya, saat perwujudan dari naga hijau kembar itu berkelebat seperti kilat, menghalangi serangan si buta tua. Suasananya sangat mencekik, dan bernapas hampir mustahil bagi para pembudidaya biasa di bawah tekanan gabungan dari orang buta tua dan Chang Hai. King Sui berdiri di sisi Huoyun Liuli, menggunakan auranya untuk membantu mengurangi beberapa tekanan untuknya. Istri Chang Hai, dengan basis kultivasi di alam martial king tingkat pertama hanya bisa menyaksikan suaminya berjuang keras. Jika dia bergabung, dia hanya akan menjadi beban. Chang Hai, rasakan seranganku, teriak buta tua. Orang tua yang buta seperti sebelumnya, terus mengarahkan serangannya ke istri Chang Hai. Serangan yang tampak biasa dari tongkat naganya mengandung energi yang mendominasi di dalamnya yang begitu buas sehingga menimbulkan ketakutan di hati mereka yang melihatnya. Serangannya ini seperti petir, auranya mirip dengan naga yang naik melalui langit. Naga dari awan, harimau dari angin. Orang buta tua itu tampak seolah-olah dia kembali ke keadaan aslinya saat tongkatnya menyerang dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Meskipun kekuatan King Sui belum pada levelnya, dia bisa tahu hanya dari mengamati betapa hebatnya serangan orang buta tua ini. Serangan bayangan 3, cloning bukan hanya ilusi. Kecepatan ini berada pada tingkat di mana tidak dapat diikuti oleh mata telanjang, dan memiliki sifat ajaib yang serupa dengan gelombang ketiga King Sui. Chang Hai secara alami dapat membedakan poin penting dari serangan ini, tetapi jika dia ingin menghancurkannya, dia hanya bisa melanjutkannya. Dia harus menggunakan kekuatan murni untuk mengalahkannya sebelum dia bisa mematahkan serangan ini. Melihat penyerangan ini, istri Chang Hai hanya bisa menjadi bebek yang duduk menunggu ajal. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia dengan getir menggelengkan kepalanya melirik Chang Hai. Melihat wanita yang dicintainya akan dibunuh oleh pria ini, Chang Hai diliputi kegilaan. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Siapa yang bisa menahan ini, membiarkan wanita mereka sendiri dibunuh di depan mata mereka? Ibu, ibu,
Chang Hai Mingyue menangis dan berteriak, jika bukan karena King Sui menahannya, dia pasti akan berlari. Meskipun dia tahu bahwa kematian pasti menunggu jika dia pergi, bagaimana mungkin dia masih acuh tak acuh tentang apa yang akan terjadi. Bahkan jika dia mati, dia juga harus lari. Istri Chang Hai menatap kosong ke arah kloning tua buta yang mendekat, tekanan yang mendominasi mengikatnya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Chang Hai dipenuhi dengan kepahitan yang luar biasa, untungnya jaraknya dengan istrinya tidak terlalu jauh, dan selain langkahnya yang berkabut, kecepatannya tidak kalah dengan si buta tua. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan tongkat itu, sementara tubuhnya bersinar dengan pancaran keemasan. Perlindungan keilahian. Salah satu tongkat bayangan menghantam udara, wush, bayangan tongkat kedua dirobohkan oleh Chang Hai, wush, teraang, sementara bayangan tongkat ketiga menabrak bahu Chang Hai, wush, beruak, serangan itu terhalang oleh pancaran keemasan. Chang Hai, kepindahanmu ini adalah satu-satunya hal yang aku takuti. Tapi karena kamu sudah menggunakannya, aku ingin melihat berapa lama skillmu ini bisa bertahan, dan berapa banyak serangan yang bisa dipertahankannya, ucap tua buta dengan nada dingin. Serangan orang buta tua tiba-tiba menjadi setajam silet, saat dia menghancurkan tongkatnya ke depan, setiap pukulan dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Perlindungan keilahian, King Sui dipenuhi dengan keterkejutan saat dia mendengar nama yang akrab. Dan dari kata-kata si buta tua, King Sui sudah memahami inti dari keterampilan ini. Perlindungan keilahian sekali dijalankan, dapat membuat pengguna sepenuhnya kebal terhadap satu serangan. Fakta yang paling penting adalah bahwa Chang Hai hanya dapat melakukan gerakan ini satu kali per hari. Ada kemungkinan besar bahwa orang tua buta itu takut Chang Hai akan menggunakan gerakan ini untuk bertukar pukulan maut dengannya, tetapi sekarang serangannya benar-benar tidak terkendali, ketakutan sebelumnya semua hilang. King Sui berjuang keras, mengunci Chang Hai Mingyue dalam pelukannya. Dia tahu bahwa dia harus menahannya di sini, terlepas dari seberapa keras dia berjuang. Hampir 50 gerakan telah dipertukarkan. Ketika para ahli berpapasan, satu serangan cukup untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, jika masih tidak ada pemenang yang jelas setelah lebih dari 10 langkah. Mingyue, kamu harus tetap tenang. King Sui dengan cepat memakan buah yang meningkatkan ketangkasan. King Sui, tolong selamatkan ayah dan ibuku. Chang Hai Mingyue putus asa, dan ingin pergi ke tempat ibunya berada. Dan pada saat yang tepat ini, serangan orang buta tua yang awalnya ditujukan untuk Chang Hai dan istrinya, tiba-tiba meletus ke arah Chang Hai Mingyue. Yue, teriak ibu Mingyue menjerit, matanya dipenuhi amarah yang tidak berdaya. Bayangan Chang Hai berkedip saat kecepatannya meningkat lagi. Namun, tindakannya sudah terlambat. Perasaan spiritual King Sui diangkat ke puncaknya pada saat ini. Saat dia menemukan ini, jantungnya berdebar kencang. Tekanannya begitu mencekik sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Perasaan indera spiritualnya yang kuat ini luar biasa, menggembirakan bahkan, meskipun dia mungkin mati di saat berikutnya. Saat itu, banyak pemikiran muncul di benaknya, terutama saat-saat yang dihabiskan bersama ibunya serta gadis yang menjual daun teh di kota Yan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya mati seperti ini. Beberapa jarum muncul di tangan kanan King Sui. King Sui tidak menoleh ke belakang, indera penglihatannya sangat jelas. Meskipun semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, pada kenyataannya semuanya terjadi dalam sekejap. King Sui bisa merasakan tekanan yang menjulang tinggi itu seolah-olah gunung mengalir deras. Menatap Chang Hai Mingyue yang ada di pelukannya, dia bisa melihat bahwa wajahnya sudah memutih tanpa darah saat dia menatap lurus ke depan dengan ketakutan. Punggung King Sui menghadapi tekanan sementara Chang Hai Mingyue menatap lurus ke buta tua itu. King Sui tetap tidak bergerak, Chang Hai Mingyue ingin berteriak, meminta King Sui menghindari serangan itu, dan bahkan ingin mendorongnya menjauh. Namun, dia menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa bergerak di bawah tekanan yang sangat besar. King Sui akhirnya pindah. Dengan kasar mendorong Chang Hai Mingyue ke samping dengan tangan kirinya,
dia mengirimnya ke arah Huoyun Liuli. Kedua wanita itu dilempar oleh King Sui ke ruang sekitar 10 meter. King Sui masih belum berbalik, dan pada saat dia mendorong kedua gadis itu pergi, dia mengeksekusi langkah hantunya. Langkah hantu dieksekusi dengan semua kekuatannya saat kecepatannya melambung ke batas maksimalnya. Selain peningkatan 10% dalam kecepatan bergerak dari sepatu tempurnya, 10% peningkatan kecepatan dari batu permata hitam level 3, dan peningkatan kecepatan sementara 50% dari buah-buahan yang meningkatkan kelincahan, kecepatannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia merasakan tongkat berkepala naga akan menabrak punggungnya, dia tiba-tiba berputar ke samping, menghindari luka kritis, berbalik untuk menghadapi orang buta tua. Jarum baja dingin di tangan kirinya memiliki sifat racun dingin karena akurat menembus mata satunya dari orang buta tua. Teknik senjata tersembunyi ini adalah sesuatu yang telah dia latih jutaan kali. Kecepatan serangannya secepat kilat, begitu indah sehingga tampak sebanding dengan mahakarya seni. Diperkuat lebih jauh oleh api primordialnya, sayangnya api tidak memiliki waktu untuk meletus sebelum tongkatnya hancur. Ini karena King Sui menghitung gerakannya, dan memutar ke samping pada saat-saat terakhir yang memungkinkan untuk menghindari serangan fatal ke jantungnya. Dia percaya diri dalam pertahanan baju besinya serta ki dari teknik penguatan kuno yang beredar di tubuhnya. Namun meski begitu, bagian belakang armornya hancur menjadi bubur berdarah. Saat jatuh ke tanah, luka-lukanya tampak lebih serius dibandingkan dengan Huoyun Liuli saat itu, karena seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Darah menyembur seperti hujan dari surga, dan King Sui diwarnai merah dari darahnya saat menabrak tanah. Tangan penangkap naga, teriak si buta tua. Tepat ketika si buta tua berteriak kesakitan, mencabut setengah dari jarum baja dingin yang saat ini tertanam di matanya. Pada saat itu, Chang Hai bergerak. Chang Hai mencengkeram leher orang tua buta itu, tanpa ragu menghancurkannya dengan tangannya. Orang tua buta itu terlalu percaya diri. Dia berpikir bahwa tidak mungkin King Sui masih bisa bergerak setelah diledakkan oleh aura dan tekanan yang dia lepaskan. Bahkan jika King Sui bisa bergerak, bagaimana dia bisa takut? Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan King Sui sebenarnya akan secepat itu. 30 tahun yang lalu, Chang Hai membutakan salah satu matanya, dan 30 tahun kemudian, sisa matanya dibutakan oleh menantu Chang Hai. Saat ini, kepalanya terasa seperti akan meledak, dan pada saat dia panik kesakitan matanya, dia dicengkeram lehernya oleh Chang Hai. Jika bukan karena sakit yang membutakan, menyebabkan gerakan kakinya menjadi berantakan, Chang Hai tidak akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Orang buta tua itu sudah menjadi gila karena amarah, merasakan ki yang kacau dari lawannya berkumpul di dantiannya, serta senyum mengerikan di wajah orang buta itu. Chang Hai tahu bahwa dia sudah selesai. Chang Hai sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa mengelak dari jarak sedekat itu dan dengan demikian, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menghancurkan tenggorokan lawannya. Pada saat itu si buta tua melakukan gerakan paling kuat yang bisa dilakukan oleh kultivator tingkat Xiantian dan di atasnya. Penghancuran diri dari dantian. Duar. Suara gemuruh bergema saat orang buta tua dan Chang Hai berubah menjadi kabut darah, dengan lubang dalam di tempat mereka berdua berdiri tadi. Kawah itu sedalam beberapa meter dan celah bisa dilihat dalam radius lebih dari 100 meter di tempat ledakan. Semua orang tercengang kecuali King Sui. Menahan rasa sakit yang luar biasa, King Sui berdiri saat dia memanggil ibu Chang Hai Mingyue. "Senior, cepat bawa Mingyue dan Liu Li pergi," ucap King Sui. Leluhur tua sudah mati, patriark sekte pedang abadi bergumam dengan keyakinan. "Ayah," teriak Chang Hai Mingyue dengan hati yang sangat hancur. Burung api sudah berada di sisinya dan King Sui tidak memiliki kekuatan untuk membawa kedua gadis itu. Di samping mereka, patriark sekte dan tetua dari sekte pedang abadi sedang mengincar mereka seolah-olah mereka adalah mangsa mereka. Ibu Chang Hai Mingyue menatap ke tempat di mana ayah Chang Hai menghilang, sebelum dengan cepat terbang menuju King Sui dan kedua gadis itu.
Pada saat yang sama, Patriark Sekte Pedang Abadi juga bergerak, kecepatannya bahkan lebih cepat dibandingkan dengan Ibu Chang Hai Mingyue secara bertahap.